Kasus penyitaan telepon genggam milik juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono ini oleh penyidik Polda Metro Jaya menuai berbagai reaksi. Ya, salah satunya dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis. Penyitaan yang dilakukan terhadap HP, ya, terhadap akun Instagram, ya, dan juga email dari saudara Aiman. Ya. Nah ini buat kita merupakan satu aba-aba, satu warning bahwa tindakan represif dari aparat penegak hukum itu sudah keterlaluan, sudah melewati kewajaran, ya, karena status saudara Aiman ini adalah saksi. Ya. Saudara Aiman ini belum jadi tersangka. Ya. Nah sebagai saksi, ya, penyitaan itu tidak bisa dilakukan. Lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun, saya siap untuk mempertahankan handphone ini. Karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Awalnya kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan, sampai kemudian penyidik akhirnya mengeluarkan surat penetapan pengadilan tertanggal 24 atau 2 hari sebelumnya, ya, 24 Januari 2024, ya, yang kemudian menunjukkan bahwa ada penyitaan tersebut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bilang ke tim hukum saya bahwa saya tetap tidak mau, tapi ada potensi pasal baru yang akan muncul, yakni obstruction of justice misalnya, atau perintahan penyidikan yang akan muncul dengan ancaman hukuman 10 tahun ketika saya tidak memberikan HP saya, dan saya tidak punya upaya lagi untuk kemudian menahan itu. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono ini mendatangi Kompolnas. Ya, kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya. Karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers. Saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat. Sementara, kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul, ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut, hanya satu yang diizinkan, barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan.